Aduh. Kita mau bahas soal banyak banget ya yang lagi heboh politik ini, berita-berita. Paling mau ya satu yang menarik sih soal apa namanya, ya lanjut lagi sih soal rumah DP 0 rupiah gitu kan. Ternyata Pak Gub udah menaikkan batas atas penghasilan orang yang berhak mendapatkan rumah DP 0 rupiah gitu. Artinya range-nya itu naik dari yang penghasilannya cuma 0, bahkan 0 rupiah, sampai sekarang 14,8 juta. Tadinya kan cuma 7 juta tuh, maksimum 7 juta, yang penghasilan 7 juta bisa ngambil rumah DP 0 rupiah. Habis itu sekarang yang penghasilan sampai 14,8 gitu kan. Artinya 2 kali lipat dari yang 7 juta ya. Ya gue sih cuman mau ngelihat hitung-hitungannya aja gitu. Sebenarnya ya kalau ngelihat gaji 14 juta, 14,8 gitu ya, 14,8 itu kalau dia mau ngambil rumah di Pik aja, Pik tuh ya, Pik Pondok Indah Kapuk tuh apa namanya, kan di iklannya papangnya banyak tuh sebenarnya tuh yang dipampang tuh di iklan yang kalau kita mau ke daerah Pik gitu tuh, sampai yang rumah yang cicilannya 10 juta per bulan pun ada gitu, rumah yang di Pik gitu kan, 10 juta per bulan, tapi DP-nya gede banget. DP-nya gede banget, harga rumahnya juga gila-gilaan gitu kan. Itu harga rumahnya aja bisa berapa miliar gitu, 3 miliar, 2 miliar lebih gitu kan. Atau kalau nggak salah Pik tuh minimal 1,5 ya, 1,5 sampai 1,8 gitu ya, Pik 2 gitu kan. Apartemennya aja yang 1 M-an juga gitu. Tapi ada tuh yang gue pernah lihat tuh cicilan rumahnya itu adalah 10 juta per bulan gitu. Jujur sih 10 juta per bulan tuh gede ya gitu. Tapi kalau kita bandingin dengan rumah DP 0 rupiah ya, 10 juta per bulan. Kalau orang gajinya 14,8 juta dengan bayar cicilan 10 juta per bulan, maka dia apa namanya, bisa hidup dia harus hidup dengan gaji 4,8 juta. 4,8 juta sebulan itu ya UMR gitu kan. Hidupnya cukup pas aja gitu. Itu jadi ya, masalahnya sekarang adalah orang yang punya gaji 14,8 juta, apakah dia mau beli rumah di situ gitu, di mana ya, Jakarta Timur, kok gue lupa ya, Buaran apa gitu, rumah DP 0 rupiah ini. Makanya menurut gue sih dari awal konsepnya udah salah ya. Konsepnya si Pak Gubernur Anies Baswedan udah salah gitu. Karena yang digratisin itu DP-nya gitu. DP-nya digratisin,
Tapi ini apa sih? DP-nya digratisin, tapi cicilannya jadi makin berat karena dibebanin semua ke sepanjang pembayaran cicilan itu gitu. Gampangnya kayak gue pernah cerita deh, tapi ya rumah DP cicilan bank itu sebenarnya hitungannya simpel. Dari 100 juta, kalau kita ngutang 100 juta, asumsiin nggak ada DP sama sekali lah, 100 juta rupiah itu cicilannya itu dengan kondisi sekarang ini ya, dengan kondisi sekarang akhir-akhir ini ya, 10 tahun terakhir inilah ya, itu gampangnya cicilannya dari 100 juta itu adalah 1 juta per bulan gitu, dengan jangka waktu 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Itu gampang hitungnya adalah 1 juta per bulan gitu. Nah, artinya kalau lu beli rumah, kalau cicilan lu 3 juta sebulan, artinya hutang lu adalah sekitar 300 juta gitu. Itu gampang banget ngitungnya tuh begitu. Sekarang ini maksudnya perhitungan kasar ya. Bisa sedikit lebih murah gitu atau sedikit lebih mahal, tapi kira-kira batasan tengahnya itu sekitar 1 juta sebulan aja. Nah, pertanyaannya sekarang rumah DP 0 rupiah ini, karena dia nggak pakai DP, ditarik, dimasukin semua ke dalam harga cicilan gitu kan, harga hutang, maka bayarnya itu di stretch kan. Jadi misalkan nih tadinya 200 juta nih, contoh ambil misalkan harganya 300 juta. Kalau pakai DP kan 30%, 100 juta tuh DP-nya. Sisanya 200 juta bayar cicilannya, artinya bayar cicilannya 2 juta sebulan. Nah, karena ditarik semua digabung, jadi bayar cicilannya jadi 3 juta sebulan. Nah, ini yang orang pasti tertarik sebenarnya gitu. Cuma pertanyaannya, kenapa barang ini tidak laku gitu, ya kan? Karena dengan bayar cicilan yang digabung itu semua orang pasti mau lah, gue juga pengen. Nah, sekarang yang jadi masalahnya adalah kayak tadi gue bilang, kenapa barang ini nggak laku. Gue sih curiganya, karena gue jujur gue belum lihat itu rumah kayak apa, itu apartemen kayak gimana gitu ya, rusun lah ya, serah istilahnya mau sebutnya apa, rumah susun kayak apartemen kayak ya, karena bentuknya itu gitu, gedung, bukan rumah masing-masing tanah gitu. Ya orang mungkin begitu lihat ke sana daftar, pertama mungkin tempatnya nggak bagus, mungkin unit kamarnya tidak bagus. Yang kedua, nggak lolos seleksi. Secara kriteria dari Pemprov mungkin dia masuk gitu kan, tapi ternyata begitu dicek ke bank, karena kan yang membiayain adalah bank, rumah DP 0%, bukan cicilan sendiri, itu bayar ke bank, itu Bank DKI. Ternyata dia nggak lolos. Jadi ya nggak lolosnya, biasanya orang kalau nggak lolos simpel aja sih, dia punya utang macet di tempat lain, udah gitu doang gitu.
kondisinya gitu. Apalagi ya faktor lain. Kalau gue kemungkinan paling besar sih gue cuma ngelihat dengan jumlah cicilan sebesar itu. Gue lupa cicilnya berapa ya, nggak nyampe 2 juta ya cicilan rumah itu ya. Cuman 1,5 kalau nggak salah, atau 1,7 gitu. Itu dia lebih suka di tempat lain gitu, ngambil di tempat lain. Ya karena kalau cicilannya 1,5, 2 juta gitu, banyak orang lebih memilih beli rumah aja. Ngapain tinggal di situ? Ini beli rumah, ya kan? Walaupun rada jauh. Itu tetap aja ngantornya pergi ke kantor walaupun daerah Jakarta, beli rumahnya di luar Jakarta dengan bayar cicilan cuma 2 juta gitu. Yang rumah tipe 60, luas tanahnya 60 gitu kan, luas tanahnya 60, itu bayar cicilannya nggak nyampe 2 juta, itu 1,5 aja nggak nyampe, ada yang di bawah 1 juta malah. Tapi mereka punya rumah luas gitu, karena luas tanahnya 60. Apartemen itu kan, atau rusun itu kan paling luas 30. Terus yang mau tinggal di situ siapa gitu? Paling luas 30 mau ini susah gitu. Karena kalau cuman luas 30 gitu ya, nggak bisa dikembangin gitu kan. Orang kan kalau punya rezeki maunya naikin lagi rumahnya gitu, diperluas, dinaikin, dijual, harganya naik, dijual gitu. Ini rusun DP 0% ini nggak bisa dikembangin lagi. Kalau kembangin lagi mesti beli unit sebelahnya, mahal, ya kan? Nambah anak susah jadinya. Terus mau ditingkatin nggak bisa gitu. Mau dijual belum tentu laku. Orang-orang yang punya duit belum tentu mau beli gitu. Karena seingat gue aturannya juga nggak boleh dijual dengan cepat gitu. Jadi menurut gue sih Pak Anies harus merubah karakter, bukan karakter, istilahnya apa sih, kebutuhannya ya gitu. Rumah DP 0 tuh memang nggak applicable lah gitu untuk diterapin di kondisi begini. Lebih baik memang bikin rumah terus kemudian disewakan gitu, disewakan aja ke rakyat-rakyat tidak mampu ini gitu. Dengan harga sewa misalkan 200.000, 300.000 gitu. Paling tinggi 500.000 untuk mengganti biaya perawatan gitu. Jadi ini menarik untuk dan dengan begitu orang-orang yang di daerah kumuh itu bisa dipindahkan dan daerah yang sebelumnya kumuh tuh bisa ditata lebih baik lagi. Seperti itu sih. Mungkin Pak Anies memang harus legowo lah untuk mengubah skema ini. Gue kalau masalah korupsinya gue nggak mau bahas lagi lah, udah belum ada indikasi kan ke Pak Anies sampai saat ini gitu. KPK belum menyatakan apa-apa, kecuali tiba-tiba sudah dinyatakan, itu lain cerita deh. Oke. Paling itu satu topik lagi aja lah ya, yaitu 3 periode. Nah 3 periode ini gue cuman mau bilang bahwa gue tidak mendukung 3 periode.
masa presiden dengan masa 3 periode, gue tidak mendukung. Jadi apa namanya, walaupun kemarin gue milih Jokowi, tapi kalau sampai wacana ini berkembang dan menjadi wujud yang jelas bahwa memang akan dilakukan menjadi 3 periode, maka gue nggak akan pilih Jokowi. Gue nggak akan pilih Jokowi untuk 3 periode. Siapapun lawannya Jokowi, gue akan pilih lawannya. Nah, kenapa? Karena kita sudah sangat lelah dengan 6 periode lebih, dan kita sudah memperjuangkan untuk itu berubah. Jadi kalau tidak dilakukan, sepertinya kita mengkhianati perjuangan sendiri gitu. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua sih perubahan yang lebih baik itu terjadi kalau ada perubahan gitu. Karena kalau tidak ada perubahan, maka kita tidak pasti, kita kemungkinan besar walaupun saat ini membaik, tapi di masa depan akan hancur. Itu yang terjadi di pemerintahan 32 tahun. 10 tahun pertama bagus, 15 tahun, tahun ke-11 sampai ke-15 oke, meningkat pesat gitu. Tapi setelah itu kita tahulah bahwa ternyata di dalamnya ini menunggu sebuah kehancuran besar dan benar-benar hancur. Jadi ya kita sangat tidak berharap lah dengan 3 periode, karena itu akan mengundang 4 periode, 5 periode, dan 6 periode berikutnya gitu. Jadi ya sebaiknya tidak usah gitu kan. Menurut saya seperti itu sih. Simpel aja deh. Oke.